Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha semua. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Ustaz harap semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Nah, baik soleh dan soleha semua, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua ustadz dan antum dapat hadir pada pagi hari ini untuk melakukan proses pembelajaran seperti yang biasanya, walaupun dalam keadaan belajar dari rumah, namun Ustadz harap tidak menurunkan semangat antum belajar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar. Tema 8 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar IPA KD 3.4. Nah, berarti hari ini adalah hari terakhir bagi antum belajar di tema 8, karena sekarang adalah materi terakhir, yaitu IPA KD 3.4. Nah, soleh dan soleha, coba antum perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sebuah wahana permainan. Nah, di sini ada Udin. Nah, Udin sedang menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Nah, pada kegiatan yang dilakukan Udin ini telah melakukan sebuah gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda atau tempat asal benda tersebut dikenai gaya. Nah, contohnya supaya antum lebih paham, perhatikan contoh berikut. Kita di sini belajar dulu apa itu gaya, apa itu gerak. Nah, di sini ada seorang siswa yang sedang mendorong meja. Nah, ini contoh ya soleh dan soleha, ada seorang siswa yang sedang mendorong meja. Nah, di sini yang mana yang gaya, yang mana yang gerak. Nah, contoh ini ketika seorang siswa yang mendorong meja ini, ketika siswa mendorong atau menarik meja, nah dorongan atau tarikan yang dilakukan oleh siswa tersebutlah yang kita sebut dengan gaya. Nah, ketika siswa itu mendorong, nah dorongan itu kita sebut dengan gaya, soleh dan soleha. Nah, yang mana yang gerak? Gerak itu adalah ketika bendanya itu berubah posisi. Nah, sebelumnya meja ini dekat posisinya dengan siswa, lalu berubah posisinya menjadi menjauh. Itulah disebut gerak. Nah, dapat di sini dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda.
saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Nah, sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun menjadi bergerak lebih cepat. Demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, ketika Edo mengayuhnya cepat atau gayanya ditambah, lalu sepedanya akan melaju lebih cepat. Ketika gayanya dikurang atau memperlambat gerak sepedanya atau kayunya, lalu sepedanya pun juga berjalan dengan lambat. Nah, jadi gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Begitu Soleh dan Soleha. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ingatkah Soleh dan Soleha tentang gaya? Menurut antum, apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut melakukan gaya? Nah, gimana nih? Coba perhatikan gambarnya. Apakah petugas kebersihan ini melakukan gaya? Nah, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini ada bapak-bapak yang sedang menarik gerobak dan mendorong gerobak Soleh dan Soleha. Berarti sini bapak-bapak ini sedang melakukan gaya. Nah, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, seperti sepeda tadi ya contohnya Soleh dan Soleha. Nah, yang keempat, benda dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, coba perhatikan gambar Dayu ini. Di sini ada Dayu yang sedang selesai berlatih tari, lalu dia pulang dengan mengendari sepedanya. Mulanya, Dayu mengayuh sepedanya perlahan. Kemudian, Dayu mengayuh sepedanya semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya, yaitu gaya otot. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi atau mengubah kecepatan gerak benda. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika antum membuka dan menutup pintu. Nah, pintu yang diam antum buka, nah, dan menutupnya lagi. Nah, jadi gaya dapat mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Contoh yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya ini ketika antum memberhentikan bus sekolah atau antum memberhentikan angkot misalkan. Nah, benda yang bergerak tiba-tiba berhenti. Ternyata gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, contohnya ketika antum bermain dan membuat berbagai bentuk dari plastisin. Nah, jadi dari plastisin yang bentuknya kotak nanti bisa antum jadikan bentuk-bentuk lainnya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, dan yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Nah, peristiwa bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa gerak atau bahwa gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Nah, Soleh dan Soleha, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kegiatan seseorang anak yang sedang bermain ketapel. Nah, mungkin di antara antum pernah melakukan permainan ketapel. Nah, di sini kita akan melihat permainan ketapel ini
hubungannya gaya dengan geraknya. Nah, untuk permainan ketapel, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepasnya mempengaruhi batu yang semulanya diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Nah, di sini kan biasanya ada batu tuh. Nah, ketika antum melepaskan ketapelnya, lalu batu yang semulanya diam di tangan antum, lalu mereka akan bergerak. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, kegiatan yang kedua ada seorang bapak-bapak yang menimba air. Nah, mungkin masih ada di antara kita yang melakukan kegiatan ini, menimba air. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa ini adalah gaya yang dikerjakan paman ini saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Nah, gambar yang ketiga yaitu sedang orang yang melakukan kegiatan membuat gerabah soleh dan soleha. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa ini adalah gaya yang dilakukan pengrajin gerabah saat membentuk tanah, lihat mengubah bentuk tanah menjadi gerabah. Nah, ternyata gaya dapat merubah bentuk suatu benda. Nah, seperti itu soleh dan soleha. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz sangat berharap antum bisa paham dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan, dan antum dapat menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada pembelajaran kita pada pagi hari ini di buku catatan antum. Karena seperti yang telah Ustaz sampaikan, catatan antum selama BDR ini akan Ustaz kumpulkan dan akan Ustaz nilai siapa yang paling rajin selama belajar di rumah, siapa yang asal-asalan membuat tugas, nanti semua akan kelihatan ketika antum kembali ke sekolah. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.